Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah, hadzal yaum sanastamir. Kita akan lanjutkan pelajaran kita sekarang ad-darsut tasi', pelajaran ke-9. Pelajaran ke-9 ini ada di halaman 47 fi shafhatis sabi'ah wal arba'in. 47. Nah, fi hadzal dars, di pelajaran ini nanti kita akan mempelajari satu susunan dalam bahasa Arab yang dikenal dengan na'at. Na'at man'ut. Naqra awalan, kita baca dulu. Man hadzal rajul? Siapa laki-laki ini? Huwa Abbasun, dia Abbas. Abbasun tajirun. Abbas adalah pedagang. Abbasun tajirun goniyun. Abbas itu pedagang, nah kaya. Nah nanti pelajarannya goniyun itu posisi namanya na'at. Nanti kita pelajari. Hamidun mudarrisun. Hamid seorang guru. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid guru yang baru. Ma hadza? Apa ini? Hadza tuffahun. Ini apel. At-tuffahu, apel itu fakihatun, buah-buahan, lazizatun yang lezat, yang enak. Selanjutnya, madzalika? Apa itu? Zalika usfurun. Itu usfur, burung pipit. Al-usfurun, burung pipit itu ta'irun, burung saghirun yang kecil, burung yang kecil. Al-arabiyyatu, bahasa Arab. Lughatun sahlatun, bahasa yang mudah. Samir, al-arabiyyatu, bahasa Arab. Lughatun jamilatun, bahasa yang indah. Ammarun, talibun mujtahidun. Ammar, siswa yang rajin. Wa Mahmudun, dan Mahmud, talibun kaslanu, siswa yang malas. Man anta? Siapa kamu? Ana talibun, saya siswa. A anta talibun jadidun? Apakah kamu siswa yang baru? Naam, ya. Ana talibun jadidun. Saya siswa yang baru. Nah, ini untuk teks di dalam pelajaran ke-9, ad-darsut tasi'. Nah, sekarang kita masuk tamarinu, latihan. At-tamrinul awal, latihan pertama. Seperti biasa, kita latihan membaca teks yang tidak ada harokatnya. Iqra waktub. Baca dan tulislah. Nah, untuk susunan yang ada kata sifatnya di latihan pertama ini, harokatnya disamakan dengan predikatnya dulu. Nanti penjelasannya di depan. Ya, seperti Muhammadun, ini kan subjeknya. Muhammad adalah siswa, thalibun. Muhammad adalah siswa. Kata sifatnya dia dibaca dhammah juga. Atau dhammah tanwin. Karena tidak ada alif lam. Nah, jadi disamakan dulu. Lihat di nomor 1, nomor 2 sampai
Nomor berapa? Nomor 10. Ya, jadi untuk predikat atau yang dikenal dengan khobar, kata sifat yang ada di sana disamakan dulu harokatnya. Nah, kita ambil contoh di nomor 8. Al-Qahiratu. Kairo itu adalah Madinatun, kota. Kabirotun yang besar. Ya, Kairo adalah kota yang besar. Jadi, untuk predikat atau khobar, dia kan domah tanwin. Kemudian kata sifatnya harokatnya disamakan. Sementara untuk tamrin, latihan al-awwal yang pertama, silakan baca seperti yang tadi dijelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke at-tamrin ats-tsani, latihan kedua. Nah, di latihan kedua ini nanti kita akan jelaskan susunan kata sifat. Do', letakkan. Fil farogi, pada yang kosong. Fil jumalil atiyati, pada kalimat-kalimat berikut. Na'tan, kata sifat. Munasiban, yang cocok. Ya, letakkan pada yang kosong di kalimat-kalimat berikut kata sifat yang cocok seperti apa. Nah, sekarang kita jelaskan kaidah atau ketentuan susunan na'at. Susunan na'at itu tadi na'at. Susunan na'at itu dia harus sama. Ya, harus sama. Sama apanya? Sama yang pertama adalah harokat. Jadi harokatnya harus sama. Dua, jenis. Jenisnya harus sama. Muzakkar atau muannas. Yang ketiga, bentuknya. Nah, sementara kita masih bentuk yang mufrad atau tunggal. Harus sama dengan apa? Ya, harus sama dengan isim sebelumnya yang nanti dikenal istilahnya ada di latihan 3, istilahnya dengan man'ut. Man'ut itu isim sebelumnya atau isim yang disifati. Kata sifatnya disebut dengan na'at, isim yang disifatinya disebut dengan man'ut. Disebut dengan man'ut. Jadi setidaknya ketiga bentuk ini harus sama. Nanti bisa ditambahkan nakiroh dan ma'rifatnya harus sama. Alif lam atau tidak ada alif lamnya harus sama. Nah, kita contohkan dulu supaya lebih jelas. Kita ambil nomor 7 untuk yang bentuk muzakkar. Muhammadun tabibun. Muhammad itu adalah dokter. Nah, kemudian kita masukkan kata sifatnya misalkan baru, dokter yang baru. Jadidun. Jadi kata sifatnya itu dia satu, harokatnya harus sama. Berarti tobibun ini juga jadi dun. Dua, jenisnya harus sama. Karena ini muzakkar, nggak ada tamar butoh. Berarti jadi dun juga tidak pakai tamar butoh. Tiga, bentuknya karena kita masih bentuk yang tunggal, mufrad,
Ya, berarti sudah sama-sama bentuk yang mufrad. Keempat, tobibunnya tidak ada alif lam, berarti jadi dunia juga tidak pakai alif lam. Nah, ini yang dikenal dengan susunan na'at, susunan kata sifat. Dan untuk bantuan terjemah di antara isim dengan kata sifatnya bisa menggunakan terjemah yang. Dokter baru bisa dipakai dokter yang baru, ya, dokter yang baru. Sekarang kita lihat nomor 1 yang bentuk muannas. Khadijatu. Thalibatun. Khadijah adalah seorang siswa. Kita masukkan kata sifat, misalkan siswa yang misalkan tadi rajin. Mujtahidatun. Yes. Thalibatun mujtahidatun. Harokatnya harus sama. Mujtahidatun. 1. Jenisnya sama. Karena ini tak marbutoh, berarti kata sifatnya pakai tak marbutoh. Thalibatun mujtahidatun. Dan bentuknya masih bentuk yang tunggal. Kemudian sama-sama tidak pakai alif lam. Ya, kalau istilah lainnya harus seia sekata antara isim dengan kata sifatnya. Nah, semoga bisa dipahami untuk cara membuat susunan na'at. Sisanya tinggal dikerjakan 1 sampai 10. Ya, ini patokannya harus sama keempat macam yang ada. Nah, di latihan ketiga juga sama. Di latihan ketiga ini perintahnya letakkan fil makanil kholi di tempat yang kholi, yang kosong. Fil jumalil atiyati pada kalimat-kalimat berikut. Man'utan. Nah, tadi man'ut isimnya. Isim yang disifati. Munasiban yang cocok. Ya. Kita lihat nomor 1 sampai 5. Kata sifatnya sudah ada semua. Ini na'atnya sudah ada. Yang belum ada adalah isimnya atau yang dikenal dengan man'ut. Ingat tadi keempat bentuknya atau keempat cirinya harus sama. Anggaplah ini al-arabiyyatu, ini kan sahlatun, mudah. Kita tulis di sini lugotun, bahasa yang mudah. Tamar butohnya sama, nggak pakai alif lam, kemudian harokatnya sama dan bentuknya sama-sama tunggal. Nah, semoga bisa dipahami untuk susunan na'at yang ada di pelajaran ini. Selanjutnya, at-tamrin ar-rabi'. Latihan ke-4. Iqra, baca. Ini untuk bentuk kata sifat yang tidak dibaca tanwin. Kaslanu, malas. Jaw'anu, lapar. Atoshanu, haus. Godbanu, marah. Mal'anu, penuh. Kelima bentuk kata ini, ya dari terjemahkan dia kata sifat. Tapi dia tidak dibaca dhammah tanwin atau tidak tanwin.
Karena bentuk kata sifat ini masuk ke kelompok apa dulu? Goiru munsharif. Tidak boleh tanwin atau al-mamnu' minas sharaf. Ya, tinggal dilihat cirinya ada alif nun di belakang atau kalau kita menggunakan istilah wazan yaitu wazan fa'lanu. Ya, bentuk kata sifat seperti ini tidak boleh dibaca tanwin atau goiru munsharif. Nah, misal nomor satu aja. Ana jawa'anu. Saya lapar. Salah kalau kita ana jaw'anun. Ya, tidak boleh tanwin. Ana jawa'anu. Saya lapar. Kemudian nomor tiga. Limadha. Kenapa? Al-mudarrisu, Pak Guru, godbanu. Marah. Al-yauma, hari ini. Kenapa Pak Guru marah hari ini? Nah, jadi nggak boleh dibaca godbanun. Tidak boleh tanwin. Nah, kelas semoga bisa dipahami untuk tambahan bentuk kata sifat dengan pola atau wazan fa'lanu dengan ciri khasnya alif nun yang di akhir. Yang terakhir, al-kalimatul jadidatu, kosakata barunya kita terjemahkan. Al-lugatu, bahasa syahirun, terkenal. Al-madinatu, kota. Al-ta'iru, burung. Al-yaumu, hari. Kaslanu, malas. Jau'anu, lapar. Atsyanu, haus. Mal'anu, penuh. Ghadbanu, marah. Al-usfuru, burung pipit. Al-yauma, hari ini. Sedikit kita bahas. Al-yaumu kalau ini kan hari, harokatnya dhamma. Kalau dia dibaca fathah, al-yauma terjemahnya menjadi hari ini. Ya, ini sedikit aja. Nanti perluasannya, pelajarannya di depan tentang dzarab. Nah, semoga bisa dipahami untuk susunan na'at atau na'at man'ut ya dengan 4 ciri khas tadi. Yang pertama, na'at man'ut itu harus sama apa aja harokatnya, harus sama jenisnya, sama bentuknya dan sama nakirah atau ma'rifatnya. Dengan bantuan terjemah menggunakan terjemah yang. Ya, semoga bisa dipahami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.